Renungan Harian menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-34. Mengapa Anda memanggil Dia Tuhan kita? Sebab tubuh dan jiwa kita telah ditebusnya dari segala dosa kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang berharga. Bandingkan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Hari ke-88. Saudara, rumah pegadaian sudah ada sejak lama. Saya tidak tahu persis kapan usaha rumah pegadaian itu dimulai. Tetapi hari ini kita melihat bahwa rumah pegadaian berkembang sedemikian pesatnya. Kalau 20 tahun yang lalu, rumah-rumah pegadaian terlihat sangat sederhana, tetapi hari ini kita jumpai di mana-mana gedung-gedung pegadaian berdiri dengan baik dan dikelola secara profesional. Saudara, saya tidak akan berbicara detail tentang rumah pegadaian dan sistem yang ada di dalamnya. Tetapi mari kita melihat filosofi yang ada di balik praktik pegadaian itu sendiri. Secara sederhana, rumah gadai adalah tempat di mana setiap orang bisa datang untuk menggadaikan barang atau miliknya yang berharga guna mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan nilai dari barang tersebut. Menggadaikan barang berarti menjual harta atau milik kita kepada pegadaian dengan ketentuan bahwa untuk sementara milik kita itu dijual, dan kalau kita ingin mendapatkannya kembali, kita harus membayar sejumlah uang yang kita pinjam pada saat kita menggadaikan barang tersebut. Membeli kembali milik kita yang sudah tergadai itulah yang disebut menebus. Saudara, dalam kutipan ayat yang kita baca di atas, Rasul Petrus berbicara tentang konsep penebusan. Konsep penebusan yang dipakai oleh Petrus menjelaskan kepada kita tentang karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Kepada orang percaya yang tercerai-berai pada saat itu, Petrus mengingatkan mereka bahwa sebagai orang percaya, mereka sudah ditebus, artinya sudah dibayar. Rasul Petrus melihat dengan jelas bahwa orang percaya dulunya adalah milik Allah, tetapi telah terjual karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Oleh kematian Kristus, mereka sudah dibeli kembali atau ditebus. Karena itu Rasul Petrus berkata, "Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu." Saudara, penebusan itu dilakukan dengan sebuah pembayaran yang tidak lazim, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Lebih jelas lagi dikatakan di sana bahwa kamu telah dibayar bukan dengan barang yang fana dan bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Anak Allah, yaitu Kristus. Saudara, sebagai umat Tuhan, kebanggaan terbesar yang kita miliki ialah bahwa kita adalah milik Kristus, karena kita telah ditebus atau dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus. Karena itu, marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa yang telah menebus kita dari hidup yang sia-sia kepada hidup yang penuh pengharapan.
selamatku, bagiku tersalib. Tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeri karena iman, dan aku bahagia tetap. Menanggung kejahatanku, tersiksa amasih. Betapa agung rahmatnya, kasihnya tak terperi. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeri karena iman, dan aku bahagia tetap. Akhiran surya jadi gelap, menutup mukanya. Ketika mati kainnya demi manusia. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeri karena iman, dan aku bahagia tetap. Pun aku tutup wajahku menghadap salibnya. Tercucur air mataku, bersyukur padanya. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeri karena iman, dan aku bahagia tetap. Pada kayu salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeri karena iman, dan aku bahagia tetap.